anak saya sekarang kalau saya pulang buka pintu, Spiderman, bajunya Spiderman, ada topeng di rumah. Saya pun suruh pakai topeng. Tapi anak saya tak saya larang. Saya belikan. Batman, Wonder Woman, Spiderman, Cicakman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan pergi ke Balam, jangan lupa membeli ikan. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah ini belum makan. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustaz pernah mengatakan dalam video, jangan mati sebelum bangun masjid. Coba tolong Ustaz jelaskan apa makna cakap Ustaz, jangan mati sebelum bangun masjid. Ada ungkapan orang, jangan mati sebelum ke Bali. Maksudnya, kalau ada duit, pergilah ke Bali jalan-jalan. Balik dari Bali, mati-matilah. Bukan kata saya, kata orang. Nah, kata saya, jangan mati sebelum masjid, sebelum bangun masjid. Maksudnya kalau ada duit, bangunlah masjid. Bebaskan tanah semeter 2 meter. Tak bisa bangun satu masjid, satu sak semen, batu bata, kerikil, posen, pintu, kubah, AC, toilet, kamar mandi. Supaya kita dapat amal jariah mengalir sampai hari kiamat, insya Allah. Rumah kita yang besar tinggal, mobil yang mewah mahal tinggal, bini yang mengalir inilah masjidnya. Mudah-mudahan selesai cepat masjid ini. Amin. Itulah maksud cakap saya. Pertanyaan kedua, saya pernah menonton YouTube tausiah Ustaz Somad menjawab pertanyaan jemaah bahwa uang yang dikeluarkan untuk mendaftar ibadah haji harus dikeluarkan zakatnya tiap tahun. Menyetor jamaah haji 50 juta. 2025 diskor. Berangkat 30 tahun lagi. 35, 45, 55. Apakah setiap tahun itu dikeluarkan zakatnya? Ya, dikeluarkan zakatnya. Zakat apa namanya? Zakat mal. Karena itu terhitung sebagai tabungan. Di total semua. Kebetulan di bank rekening Bank Riau Kepri Syariah Ibu Bapak ada 50 juta. Amin. Dari bunyinya juta ya. Macam marah pula. 50. Ditambahkan 50 tadi yang uang ONH itu. 50 tambah 50 berarti 100 juta. Dikeluarkan zakatnya 2,5%, 2,5 juta tiap tahun. Saya nggak mau keluarkan zakatnya, Pak Ustaz. Itu bukan duit saya. Bukan duit saya, maka saya tidak keluarkan zakatnya. Store duit 50 juta. Setelah store mati. Pertanyaannya setelah mati, duitnya balik atau tak balik? Balik duitnya. Itu tandanya duit punya kita. Kita cuma nitip ke bank. Titip, aku mau berangkat 2055. Mati kita, duit itu balik. Begitu orang bilang saya tak mau bayar zakat. Itu bukan duit saya. Terus kalau kau mati mau duit itu balik? Mau, duit kau itu. Itu duit kita. Kita cuma nitip ke bank, maka kalau ngitung zakat, hitung itu masuk. Kalau kita punya di tabungan 25 juta, tambah 50, 75. Kena zakat, 2,5%. Apa nama zakatnya apa? Zakat mal, zakat harta. Jika sejak awal mendaftar sampai dekat berangkat,
Apakah boleh dikeluarkan untuk beberapa lembaga membayar zakat ke Basnas, Badan Amil Zakat? Nah, kalau saya bayar ke Basnas, nanti kawan saya di kampung, sepupu saya, dia miskin tak dapat Pak Ustaz, masukkan nama dia, sepupu, kawan, tetangga, bilang sama Basnas, Basnas, aku bayar ke Basnas, tapi tolong bagi ini. Basnas akan bagi. Kalau pengen bagi, aku bayar. Kalau tak mau bagi, tak mau bayar ke Basnas, aku bayar sendiri. Kata Basnas, bagilah. Dapat. Jika yang berhak menerima termasuk fisabilillah, apakah boleh saya keluarkan untuk santri yang kesulitan biaya di pondok, misalnya untuk daftar ulang SPP? Fisabilillah itu untuk perang melawan Israel, beli pistol, beli baju besi, beli tank. Menurut mazhab 4, paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Fisabilillah itu hanya untuk perang. Tapi ada ustaz yang bilang fisabilillah bisa masuk untuk guru pesantren, bisa untuk santri. Itu fisabilillah menurut pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal tahun 606 Hijrah, mazhabnya Syafi'i, tapi jarak dia dengan Imam Syafi'i 400 tahun. Pendapat dia ini dikutip oleh ulama Al-Azhar, namanya Syekh Atiyah Sohar, nama kitabnya Fatawa Al-Azhar. Boleh memakai zakat untuk gaji guru agama, boleh memakai zakat untuk santri di pesantren, karena anak pesantren ini juga kalau tamat dia bisa fisabilillah menolong agama Allah. Jadi nanti kalau ada ustaz yang mengatakan nggak boleh, hanya untuk perang saja, oh itu yang kemarin dari disebut soal. Boleh, itu berarti Bapak Ibu condong ke pendapat yang boleh atau tak boleh? Terserah, selama ada pendapat ulama. Jika termasuk fisabilillah, apakah sebagian besar boleh dikeluarkan untuk saudara-saudara di Palestina? Kita waktu penggalangan dana di Masjid An-Nur dapat 11 miliar dikirim ke Palestina. Zakat pun ada masuk, zakat profesi pun masuk, karena melawan Israel. Tapi jangan melalui lembaga yang tidak resmi. Saya hanya mau penggalangan dana melalui Basnas, karena yang bisa masuk itu hanya melalui G2G, government to government, pemerintah ke pemerintah. Kalau tidak kuat, khawatir kita tak masuk, duitnya tak sampai tak kemana-mana. Maka saya kalau diminta penggalangan dana, tapi akbar saya hanya mau ngasih ikut acara Basnas. Maka waktu di An-Nur itu saya bilang, Basnas yang buat, ya, saya ikut. Kalau tidak saya tak berani. Besar tanggung jawabnya di akhirat. Kalau itu tak sampai, Ustaz Somad ceramah di mana-mana. Jangan korupsi, jangan makan haram. Apa di akhirat? Rupanya satu tempat sama koruptor. Nah, kita risiko dia. Kita tidak ada korupsi. Iyo, potong duit itu sudah sampai ke Palestina. Oh, samanya orang dia. Hati-hati yang menggalang dana untuk Palestina. Harus membayar. Pertanyaan ketiga, saya membaca tahlil selesai sholat maghrib, baru separuh kemudian azan isya. Tahlil separuh mana? Tahlil la ilaha illallah. Kalau separuh betul la ilaha. La ilaha. Allahu akbar, Allahu akbar. Saya membaca tahlil selesai maghrib, baru separuh kemudian azan isya. Bacaan tahlil saya teruskan selesai azan isya, atau selesai sholat isya saya meneruskan bacaan tahlil saya untuk ortu dan keluarga yang sudah meninggal dunia. Tahlil tidak ada batasan. Ya ayyuhalladzina amanu ya orang beriman, uzkurullah, berzikirlah kamu dengan Allah dzikran katsira, sebanyak-banyaknya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar.
Ya Allah, sampaikanlah bacaan tahlilku tadi kepada almarhumahku, almarhumah ayahku. Sampai. Mana dalilnya? Dalilnya Nabi membelah pelepah korma, dicucukkannya ke kubur. Kata Nabi, pelepah korma ini bertasbih, cucukkan ke kubur. Kata Imam Nawawi mengomentari hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Dikomentari Imam Nawawi dalam kitab syarah namanya Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaj. Kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi tahlil orang beriman. Itu ada. Walaupun 3 kali tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya Allah sampaikanlah pahala bacaan tahlil. Habis sholat ditambahnya lagi macam tadi, la ilaha illallah, ya Allah sampaikanlah pahala bacaan tahlil dari ila arwahi abaina wa ummahatina wa abdilaina wa jaddatina. Saya tak bisa bahasa Arab, Ustaz. Almarhumah amak dan apa dan mamak dan kita dan sampai. Kalau ada yang bilang tak sampai, kasih nama lengkap. Nanti kok mati saya kirim. Kalau tak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Pertanyaan keempat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Somad Senamo dari Madura. Saya Mator Selangkong. Saya apa kabar? Mator Selangkong, terima kasih. Saya punya kakak kandung perempuan menikah dengan seorang laki-laki. Saya sedang menjalin hubungan dengan perempuan sepupunya suami dari kakak kandung saya. Abang iparnya punya sepupu, hanya sedang ada hubungan. Anak dari pamannya suami kakak kandung saya, ya sepupunya. Dan saya ingin menjadikan dia istri saya. Apakah boleh saya menikahinya? Jangankan Waang. Abang ipar Waang itu boleh nikah sebenarnya. Jangankan kamu menikahi dia, abang iparmu itu boleh menikah orang sepupu. Apalagi ini orang lain. Tak ada hubungan nasab yang tak boleh dinikahi. Hurriman alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Siapa yang haram dinikahi? Ummahatukum, mak kandung, wa akhawatukum, saudari kandung, wa ammatukum, saudari ayah awak, makcik awak, wa khalatukum, saudari mak awak, makcik dari pihak mak, wa banatul akhi, wa banatul ukhti, anak saudara. Ambo punya saudara, saudara ambo punya anak, kemanakan ambo, tidak boleh menikah. Wa banatul ukhti, anak saudari perempuan ambo. Wa ummahatukum allati arda'nakum, ibu yang menyusukan kamu. Waktu akete dititipkan ke tetangga, disusukannya apa? 5 kali konyang. Makanya kalau menyusukan anak itu sekali konyang, 2 kali konyang, 3 kali konyang, 5 kali konyang, tidak boleh nikah samanya, tidak boleh nikah sama anaknya. Wa rabaikum allati fi hujurikum min allati dakhaltum bihinna, anak tiri yang kita sempat berhubungan dengan maknya. Nikah awak dengan perempuan, dia jandung, ada anak. Sempat berhubungan sama maknya, tak boleh awak nikahnya. Tapi kalau waktu akad tuh, habis akad mati maknya. Anaknya gadis, bisa awak nikah sekarang. Dakhaltum bihinna, kalau sempat berhubungan kelamin. Adapun sepupu, apalagi sepupu abang ipar, jauh. Katanya tak boleh nikah sekampung Pak Ustaz. Sekampung mana boleh, terlalu banyak. Suang nanti. Terlambat itu lah. Tapi orang tuanya tidak merestui kami. Karena akan ada musibah di antara keluarga kami, entah itu faktor ekonomi, perceraian atau kematian. La ilaha illallah. Masih percaya sama begitu-begitu di zaman ini. Telah ada hubungan. Kalau sampai dia yakin kalau mau nikah dengan ini nanti akan ada kematian, berarti ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. An-nafi'u yang mendatangkan manfaat, ad-darru yang mendatangkan mudarat. Allah kalau nikah sama ini nanti akan sakit, nanti akan mati.
musyrik, rusak tauhidnya kepada Allah. Kalau ada keluarga, mana keluarga? Ini keluarga yang menonton. Keluarga, musyrik juga. Keluarga, rusak iman kalian. Nikahkan laki-laki baik, orang Madura baik-baik. Saya banyak ceramah di Madura tiap tahun. Pondok pesantren di Madura satu kabupaten 600 pondok pesantren. Lebih banyak pondok dari santrinya. Mengaji. Kalau sudah saya ceramah di Madura, penuh tanah lapang. Ini orang soleh, orang baik. Nikahkan. Tidak ada aku mantadau nadinahu. Kalau datang laki-laki ingin menikahi anak kamu, tengok apa tahu din agamanya, wa khuluqahu akhlak. Baik agamanya, baik akhlaknya, nikahkan. Ada kepercayaan yang tak sesuai dengan ajaran Islam, tinggal. Tapi kami berdua tidak mempercayai hal itu. Mantap. Karena itu hanya mitos berat mitos saja. Dan keluarga saya merestui, tapi keluarga si perempuan tidak merestui karena akan ada musibah. Dan saya penuh dengan keyakinan bahwa saya merasa dengan perempuan tersebut ujungnya baik-baik. Apa yang harus saya lakukan? Nikah secepatnya. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kalau udah dipinang tak dapat, kubujuk-kujuk dibawa lari. Tolong tanyakan ke Ustadz Somad, karena saya cari di YouTube tak nemu. Saya kan sama suami sudah talak 2. Nah, cara rujuknya kalau sudah habis iddahnya itu gimana? Iddah masa menunggu 3 bulan. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Menunggu 3 bulan, 3 kali suci. Kalau selama sebelum 3 kali suci itu dia rujuk, maka dia tinggal bilang, kalau bahasa kampung apa? I beg to you my dear. Nah, balik, selesai. Tapi kalau sudah habis 3 bulan, maka dia mesti diakad pulang. Ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, ada wali, ada 2 saksi, ada mahar, ada ijab, ada qabul. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah. Itu namanya pengantin baru stok lama. Pengantin baru memang, tapi stok lama. Pakai skincare, no? Pertanyaan saya, apakah kalau terjadi masalah lagi dan suami menjatuhkan talak lagi, itu dihitung talak berapa, Pak Ustaz? Talak 3. Berkelahi lagi, masuk lagi, talak 3. Kalau udah talak 3 macam mana? La ta'illu lahun hatta tankiha zawjan ghairah. Tidak halal, tak boleh rujuk sampai nikah dengan laki-laki lain. Namanya zaman dulu nikah Sinobuto. Zaman dulu namanya nikah Sinobuto. Udah jatuh talak 3 tapi ingin balik juga. Akhirnya dicari Sinobuto di Bagan. Nanti suruh nikah. Kau nikahi janda tolak 3 itu, tapi yang kau apa-apa kan namanya nikah Sinobuto. Nikah Sinobuto itu dilaknat. La'anallahul muhallil wal muhallalah. Laki-laki yang minta nikahkan orang supaya nikah dengan bininya tadi dilaknat, dua-duanya dilaknat Allah. Maka pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Sebelum jatuh itu pikir, ayo. 6. Apakah menghibah bisa dimaafkan dosanya? At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat, taubat nasuha, bersih macam tak berdosa. Dosa kepada Allah. Ada dosa kepada manusia, minta maaf. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Dulu saya menghibah ibu, menceritakan suami ibu, anak ibu, menantu ibu, cucu ibu semua. Berapa kali? Setiap hari. Maafkan ya Bu ya. Iya. Nah, minumlah kopi. Harus minum mati. Kemudian dikasihnya kopi Mirna.
7. Bagaimana cara ikhlas menerima ibu yang menikah lagi? Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja. Kalau ayahmu mati meninggal dunia, ibumu cuma menunggu arba'ata ashhurin wa asyra. Ia menunggu 4 bulan 10 hari. Tanggal 10 Mei mati ayah awak. Tanggal 10 Mei. Juni, Juli, Agustus, September. Tanggal 20 September datang Mak Meminang. Nyo bisa nikah lagi. Tidak perlu menanya anaknya. Nah, mama mau nikah lagi. Setuju ya? Tak ada syarat. Dia nikah. Tapi kalau hanya sekedar adab, sopan santun, tata kerama, menjaga silaturahim, dia bilang, aku menikah lagi nak. Aku tak bisa lama-lama menjanda. Kau kan tahu mak, kau ini paling cantik di gang ini. Nanti banyak mengganggu. Aku tak bisa sendirian. Kata anaknya, aku tidak rela nanti posisi papa tergantikan. Ayah kau tak ada yang bisa menggantikannya. Akhirnya anaknya menerima. Apa pula syarat itu? Perempuan menikah tidak ada syarat izin anak secara fikih. Oke, tapi anaknya, bagaimana saya bisa menerima ibu saya ini menikah lagi Pak Ustaz? Maka kau mesti banyak belajar fikih bahwa ayahmu nanti di surga dikasih Allah bidadari yang lebih cantik daripada emak. Tapi aku tidak mau Pak Ustaz, aku mau macam emak itu juga. Dikasih Allah Ta'ala bidadari tak terlalu cantik, macam itulah dia. Jangan khawatir, Allah SWT. Nah, tapi saya tak bisa menerima bapak ini Pak Ustaz. Ya, terima kasihlah. Allah sudah menjaga dia, mengirimkan laki-laki yang baik, yang amanah. Ibu ini kan menunggu masa mati masih lama. Dia mau jalan-jalan ke mall, dia mau shopping, dia mau didampingi laki-laki yang soleh, dia mau tahajud malam, dia mau sholat tarawih di An-Nur, dia mau jalan-jalan, dia mau liburan. Nah, jadi jangan kita kalau mau membahagiakan orang tua, ya bukan berarti bahagian orang tua. Saya mau bahagiakan ibu. Begitu juga kalau ayah, emak kita mati, ada orang emaknya mati, lalu kemudian dibilangnya sama ayahnya, Papa, kalau Papa mau ke Jakarta, ada kakak di sana. Kalau Papa mau ke Medan, ada adik di sana. Kalau Papa mau ke Malaysia, ada saudara kita di sana. Papa mau terbang kemanapun, bebas. Kata bapaknya, yang kau pikirkan kemana aku terbang, kemana aku hinggap, tak kau pikirkan. Aku ini kan burung, aku tuh hinggap juga lagi ya. Kadang anak-anak ini dipikirnya orang tuanya cuma mau terbang aja. Papa mau naik pesawat, aku belikan tiket. Aku pesawat tak penting, aku nak begini. Bahagiakan orang tua kalian lagi masih hidup. Aku tak bisa, ayah sudah mati dulu. 8. Jika Allah Maha Penyayang, kenapa Allah membuat neraka? Untuk kamu. Itulah maka ciptakan Allah neraka. Orang masuk neraka itu karena Allah tak sayang atau karena dia buat salah? Karena dia buat salah. Ada perempuan dari Amerika, dia bilang Tuhan dalam Islam itu Tuhan yang sangat sadis, Tuhan yang sangat kejam. Dibacanya Quran, ulama nadidas juluduhum, ketika kulit mereka gosong melepuh kena api neraka, badalna juludan ghairaha, diganti kulit yang baru bakar lagi, ganti kulit baru bakar lagi. Ini Tuhannya sadis, ini Tuhan dan ini psikopat Tuhannya. Kata dia, Tuhan apa ini? Kata dia, tak percaya. Sekarang dia masuk Islam. Kenapa? Setelah menengok Israel menghajar Gaza, Palestina. Apa kata dia? Memang cocok Tuhan macam itu. Setuju aku. Jadi kalau ada orang mengatakan, Tuhan itu maha sayang, kenapa dia ciptakan neraka? Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, Namrud, Paul, kau. Di mana tempatnya? Neraka itu tempat pilih. Pertanyaan 9. Siapa yang memberi nama di surah Al-Quran itu? Inna Allah ya'murukum an tazbahu baqarah.
Allah memerintahkan kamu menyembelih lembu. Ada nama Al-Baqarah dalam surat ini. Maka ketika sahabat disuruh baca Iqra Al-Baqarah, man qara'a surat Yasin, man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah. Nabi tengok hadisnya dalam mukadimah surat Yasin, tafsir Ibnu Katsir. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang membaca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, maka pada waktu subuh dia sudah diampunkan Allah dosanya. Nabi itu surat Yasin. Man qara'al mu'awwidhataini, siapa yang membaca dua a'udzu, qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbil nas. Jadi nama-nama surat itu ada dalam hadis-hadis Nabi. Tengok di dalam muqaddimah tafsir setiap surat. Saya sarankan beli tafsir Ibnu Katsir. Tafsir yang bagus, tidak ada Israiliyatnya, riwayatnya hadis-hadis sahih, mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, tafsir Ibnu Katsir. Sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Saya mau tafsir yang orang Indonesia Pak Ustaz, tafsir Al-Azhar, ditulis oleh orang Danau Maninjau, Haji Abdul Malik Karim Amrullah Buya Hamka, Allahumma firlahu warhamhu wa'afillah. 9. Apa hukum mencintai karakter fiktif seperti anime? Anak saya sekarang kalau saya pulang buka pintu, Spiderman, bajunya Spiderman, ada topeng di rumah. Saya pun suruh pakai topeng. Kenapa dia suka Spiderman? Spiderman itu tokoh fiktif karena dia belum ada akal, ada akal. Jadi kalau ada yang udah tua-tua ini suka juga fiktif, khawatir saya. Tidak bakal. Tak ada utang, makan utang. Buang akal, minum air kah? Kita ini sudah berakal, cintailah tokoh yang ada. Siapa tokoh yang paling tokoh di antara semua tokoh? Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi anak saya tak salah. Saya belikan. Batman, Wonder Woman, Spiderman, Cicakman. Saya bentang sajadah. Saya susun semua di belakang. Batman, Superman, Spiderman, semua ada. Saya suruh dia jadi imam. Kami imam ya, bangganya dia jadi imam. Semua mau dia, full di belakang. Ada fotonya nanti saya post. 11. Mengapa harus adab dulu baru ilmu? Adab dulu baru ilmu. Adab dari ilmu. Masuk saya kemari pakai celana pendek. Celana pendek pakai kaos hitam. Lalu kemudian semua jamaah tunduk. Lalu ditanya, kenapa kalian tak ada satu pun yang mengkritik Ustaz Somad? Dulu kan adab daripada ilmu. Wow, mana tuh? Kalau begitu jamaah ke saya, lama-lama jadi walid saya. Jadi kalau ada orang mengatakan adab dulu baru ilmu, adab dari ilmu. Karena orang beradab itu karena berilmu. Bisa orang beradab kalau tak berilmu? Bisa, tapi adabnya bukan dari ilmu. Bukan itu ajaran Islam. Ajaran Islam adabnya dari ilmu. Makanya mengaji adab dulu. Adab mengaji, adab pada orang tua, adab menuntut ilmu. Kalimat adab dulu baru ilmu, betul. Tapi adabnya dari ilmu Islam. Ngaji, dari ngaji itu muncul adab. Jelas? Jelas selesai. Saya bisa tahu sampai jam 1.30. Habis ini kami ada lagi. Ini pengajian yang ketiga. Tadi pengajian pertama di SMK Negeri, habis itu kajian di Anur, habis itu khutbah Jumat, habis itu menjawab pertanyaan, habis ini nanti kajian di ETU, habis ini nanti kajian di Azhar, habis itu nanti malam di mandi angin. Tak perlu mandi air, mandi angin. Minas. Habis itu besok subuh di Masjid Polda, habis itu siangnya. Terus kapan istirahatnya? Istirahatnya nanti di surga bersama Nabi Muhammad. Kalau ada orang mengatakan istirahatlah Pak Ustaz, istirahat hidup dia tidak pernah istirahat. Oh nanti kalau anak ini udah sekolah istirahat, rupanya uang sekolah mahal.
Nanti kalau anak ini udah kuliah agak istirahat, rupanya UKT mahal. Nanti kalau anak ini sudah sarjana, nampaknya istirahat, rupanya sibuk pulang mencari kerja. Nanti nampaknya kalau anak ini sudah kerja istirahat, sibuk pula menabung anak mau berbini. Nanti kalau udah berbini nampaknya istirahat, anak tuh punya anak, dititip aja pula anak dia ke kita. Hidup tidak akan pernah istirahat. Kalau ada yang mengatakan hidupnya ada istirahat, mimpi istirahat kita nanti di surga bersama Nabi Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami selalu berzikir niatmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan yang terbaik. Allahumma jazil waqifina wal mutasaddiqin, berikan balasan kepada saudara kami yang sudah berwakaf, berinfak dan bersedekah. Rabbana ja'alna muqimas shalah, jadikan kami orang yang menegakkan salat, wa min dzurriyyatina, sampai anak cucu keturunan kami. Allahumma taqabbal minna, terima segala amal kami, wa tub alaina, terima taubat kami, waqti bis sholihati amalana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Allahumma kama jama'tana fi hadzal makan mubarak, fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Sebagaimana sudah kau kumpulkan kami hari penuh berkah hari Jumat, kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selas. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada